berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali, penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh, tetap Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Ajaib yang kau buat, dan jiwa kami menyadari, oh, there's no one else like you, Lord. Kami sembah kau di tempatmu yang kudus. Shalakarana masea rasos. Yarama yarama shoya rabasi. Oh Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, selamanya, tiada berubah kuasa-Mu. Kau tetap Allah. Yarabashana yarabasi yarabaso. Yarabashe yarabasi. We worship you, Lord. Kau layak Tuhan. We lift our hands. Oh, we worship you, God. We lift our voice to the heavens. We magnify your name. Shakarabashana yarabo. Yarabashe yarabaso. Yarabasakana yarabo. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry.
kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
banyak kita yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Amin. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, tapi saya percaya bahwa kita semua telah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Tuhan mengantarkan kami di tempat ini. Kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bertahta atas setiap pujian kami. Biar Engkau yang disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Saya rindu ini juga menjadi kerinduan kita semua, menikmati bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bawa hatimu dan angkat suara kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau
kepada Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Amin. Kami bawa penyembahan kami padamu Tuhan. Amin, amin. Dan kekuatanmu, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatimu katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindukan kami bawa penyembahan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Sembah Raja yang mulia, bawa pujian kami padamu Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Sebab kami tahu apa yang kami cari ada padamu Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Tuhan yang layak terima pujian kami. Tuhan yang layak ditinggikan selamanya. Juru selamat kami Tuhan, penolong hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang besar. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki-Mu. Yesus, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang
Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hidup kami menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Lawat setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus.
bersyukur Tuhan. Karya-Mu selalu mempesona hidup kami. Saat ini kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Biar kami bernyanyi dengan penuh sukacita bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang telah siap untuk meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Shalom. Bersukacita malam hari ini, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia selalu membuat kita tertawa karena kasih-Nya yang besar. Sama-sama katakan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Sama-sama katakan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi apa? Memberi warna. Biar jemaat Tuhan saja. Kau buang semua gelisah, Kau beriku. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari semuanya menari bersama-sama. Haleluya. Yang bisa ikut gerakan kita sama-sama yuk. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Haleluya, haleluya. Satu kali lagi coba lihat samping kiri kanannya, berikan tos dulu dan senyuman yang terbaik. Bilang Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya.
Mari bebaskan geranganmu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Apa? Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama. Are you ready, Gold TC? Jaga Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama angkat tangan. Kau yang layani. Everybody. Aja Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Satu-satunya Raja dalam hidup kita ialah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus kita yang layak. Ajaib Kau. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib. Amin. Memerintah selamanya. Yesus kemenanganku, layak kuasa, memerintah. Bersama-sama dengan iman katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Haleluya. Dengan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan katekismus kita untuk sepanjang minggu ini.
Katekismus minggu ini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengertian Alkitab memiliki sufisiensi? Kecukupan dalam karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus terdapat dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Kecukupan dalam memahami dan mengenal eksistensi Allah yang adalah roh terdapat dalam Yohanes 4 ayatnya ke-24. Kecukupan dalam memahami seluruh hukum-hukum dan peraturan yang diberikan oleh Allah terdapat dalam Yesaya 58 ayatnya yang kedua. Kecukupan dalam mengenal seluruh kaidah-kaidah moral yang Allah berikan kepada manusia terdapat dalam Keluaran 24 ayatnya yang ke-12. Pertanyaan kedua, apakah kita masih memerlukan adanya Alkitab yang baru pada zaman ini? Kita tidak memerlukan adanya Alkitab yang baru pada zaman ini. Karena kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru sudah menjelaskan serta memberikan gambaran yang lengkap tentang karya keselamatan Allah bagi umat manusia terdapat dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai ke 19. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan konsentrasi kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan, dan pelita bagi kaki kami. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Katakan Tuhan Engkau setia. Kami yakini pertolongan-Mu Tuhan.
Tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. takkan terlambat bagiku.
kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab yang terbaik sudah kami terima di dalam kehidupan kami, yaitu jaminan keselamatan kekal melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan kami punya jaminan di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang Tuhan utus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami sudah mengungkapkan isi hati kami. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan bahasa yang mudah untuk kami mengerti. Dan kami semua yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Karena kami percaya bahwa pada malam hari ini kami akan diubahkan oleh firman Tuhan. Kami akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Sebuah sukacita yang besar kalau melihat jemaat Tuhan bisa hadir kembali di minggu ini. Kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Apalagi Bapa di surga, Dia menikmati semua yang kita lakukan dengan setulus hati. Amin. Bukan untuk sok tahu atau untuk mengajar merasa lebih tahu, tapi mari semua kita buka hati, kita buka pikiran kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan belajar sebuah tema firman Tuhan, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau mungkin kita melihat di flyer, khotbah yang disampaikan di ibadah pagi dan ibadah sore adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saya membahas dari angle yang berbeda untuk kita secara individu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap pribadi harus dipimpin oleh Roh Kudus dan dia akan menjadi pribadi yang ikut kehendak Allah. Dan kalau pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus ketemu dengan pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di akhir khotbah ini saya berharap kita semua bisa memahami mengapa hidup orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang siap belajar katakan amin. Yang siap belajar katakan amin. Tidak ada yang mau menikah ini ya. Ya nanti di ujung kita akan belajar ya. Saya sudah mendengarkan beberapa orang yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya, kapan saya siap untuk bisa membangun rumah tangga. Nah, kita belajar sama-sama. Saya mulai dari hal ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semua orang percaya tahu dunia ini tidak sempurna, tapi tidak semua orang percaya mengerti apa sesungguhnya yang jadi penyebab. Semua orang percaya tahu bahwa kejahatan merajalela, dosa terjadi di mana-mana. Tetapi tidak semua orang tahu akar permasalahannya. Ada yang berkata persoalan yang sesungguhnya di dunia ini terjadi itu karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ada yang berpendapat persoalan yang sesungguhnya yang terjadi itu karena penghulu-penghulu di udara, setan lagi yang disalahkan. Ada yang berpendapat persoalan yang sesungguhnya di dalam dunia ini disebabkan karena faktor lingkungan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa sebagai orang percaya, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus? Tolong angkat tangannya. Tolong lambaikan tangannya. Sebagai orang percaya, apakah kita pernah memikirkan bahwa persoalan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri? Kenapa? Karena banyak orang yang percaya tidak mau dipimpin
Roh Kudus, dia mau pimpin Roh Kudus. Oh, kalau Roh Kudus nanti persoalan di gereja saja ya. Kalau saya pacaran, biar saya pimpin diriku sendiri, nggak usah Roh Kudus. Banyak orang percaya yang mau pimpin Roh Kudus. Wah, kita harus tanya, apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Karena orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab begini, tidak semua persoalan yang pertama kali muncul itu menjadi hal yang pertama kali harus diselesaikan. Kalau kita melihat suatu permasalahan, kita tidak bisa langsung menjudge. Kita harus mengetahui dengan baik apa yang menjadi akar permasalahannya. Saya kasih contoh ya. Kalau ada rembesan air di tembok rumah kita, tiba-tiba ada rembesan air, apa yang kita lakukan? Lalu kita beli cat yang paling mahal, yang paling bagus, terus kita cat di tembok itu. Apakah itu sumber permasalahannya? Tolong dijawab. Apakah itu sumber permasalahannya? Lalu yang kedua, kita mulai kerok dulu catnya. Kita pakai cat yang lebih bagus, yang waterproof. Supaya rembesan itu hilang. Apakah itu sumber permasalahannya? Tidak. Karena setiap orang percaya tahu dunia ini penuh dengan kejahatan. Kejahatan merajalela di mana-mana. Tetapi tidak semua orang percaya mengerti apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dari persoalan. Orang percaya kalau lihat persoalan dia langsung fokus dengan apa yang ada di depan mata sampai dia lupa bahwa ada Roh Kudus yang menyertai. Kalau di kuliah, aduh saya kayaknya tidak mampu kuliah ini, sulit sekali pelajarannya. Bekerja, aduh ini bosku dia tekan kita, dia kasih persoalan yang berat. Di gereja apalagi. Datang terlambat didenda. Untuk pelayan Tuhan, bukan untuk jemaat Tuhan ya. Jangan lihat saya seperti itu, maafkan saya. Untuk pelayan Tuhan. Ada amin pelayan Tuhan? Sudah tidak ada amin. Lupa bahwa yang menyertai kita itu jauh lebih besar. Nah sekarang kita akan baca ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Saya rindu nanti kita. Kapan lagi ya, kasih PR. Baca pasal 5 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Baca secara lengkap supaya nanti mengerti jalan narasi dari Alkitab di pasal 5 ini. Dan kalau mau mengerti tentang Efesus, baca Efesus secara keseluruhan. Cuma 6 pasal, ya 30 menit selesai lah itu. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai 21. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Ayat yang ke-15 saya baca dulu dan ayat yang ke-16 jemaat Tuhan dan demikian selanjutnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih, berbahagia orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan isi kitab Taurat. Hari ini adalah perayaan kita memperingati bahwa Roh Kudus pernah tercurah di loteng Yerusalem. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia memberitahu, kamu harus menanti di loteng Yerusalem dan kamu akan
dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu teks yang terkenal adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di sana itu adalah kemampuan untuk melakukan perkara yang ajaib, mujizat. Bukan secara fisik, bukan yang terlihat oleh kasat mata, tetapi ada sesuatu yang menyertai di dalam kita. Maaf, saya bukan menurunkan arti doa, tetapi sumber kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Sumber kuasa tidak datang dari doa, tapi sumber kuasa itu datang dari Roh Kudus. Karena ini, sumber kuasa tidak datang melalui doa, tapi dari Roh Kudus. Doa adalah cara untuk memperoleh kuasa. Saya akan belajar mengajar pelan-pelan di sini. Supaya jangan, wah salah ini, salah ngajar. Enggak. Sumber kuasa tidak datang melalui doa. Berapa banyak yang rajin berdoa di tempat ini? Saya mau tanya selanjutnya. Berdoanya untuk pelayanan, mau dapat cuan, mau dapat untung, atau membangun hubungan dengan Roh Kudus? Haleluya, ada yang jawab membangun hubungan dengan Roh Kudus. Sumber kuasa tidak datang melalui doa, tapi dari Roh Kudus. Artinya begini, doa itu bukan sekedar permintaan. Kadangkala kita mau supaya pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, hubungan dalam keluarga diberkati, tetapi kita hanya mau kuasanya saja, berkatnya saja. Kita nggak mau membangun hubungan dengan Roh Kudus. Pastor Esra sudah menyampaikan di sini. Sebentar kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Kuasa itu akan memperlengkapi kita, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Membangun hubungan dengan pribadi Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi. Ketika mau pelayanan di gereja, berdoa dengan sungguh-sungguh, ambil waktu berpuasa. Dan ketika menyanyi, orang dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Itu bukan karena suaramu sudah naik 1 oktav. Tetapi karena ada kuasa dari Roh Kudus yang menyertai dan menjamah setiap orang yang mendengarkan pujian itu. Kuasa ini juga berlaku waktu kita mendoakan orang sakit. Tuhan, saya mau ujian minggu depan, tolong saya. Kasih saya hikmat. Tuhan, saya mau supaya pekerjaan saya ini, posisi saya, jabatan saya ini semakin naik. Kalau hanya sekedar jawaban doa, bagi Tuhan itu mudah. Tetapi maukah kita melalui doa itu, kita membangun hubungan intim dengan yang memberi kuasa, yang memberi kemenangan. Mengapa hal ini penting? Sebab kalau kita mau jujur, Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Saya pakai dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk apa? Memuaskan kesenanganmu sendiri. C. Oh Tuhan, ku cinta dia. Stop, cukup. Tapi dia tidak seiman. Tapi dia tidak cinta Tuhan. Terus kita berdoa, kita paksa. Tuhan, ku cinta. Saya tidak mau nyanyi. Saya sayang dia Tuhan, kita sudah jalan ini bertahun-tahun. Ya, kenapa tidak verifikasi di awal begitu? Bertanya sama kakak rohani, sama orang tua gitu. Sebab saya berdoa supaya kita semua yang ada di tempat ini, kita semua setia hingga akhir. Tidak berhenti di tengah, tiba-tiba saya dengar, ada yang sudah meninggalkan Tuhan.
Karena kita minta untuk kesenangan kita sendiri. Berarti yang jadi sumber kuasa itu adalah Roh Kudus. Katakan dulu sama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi sumber kuasa. Caranya kita melalui doa. Doa itu bukan sekedar permintaan, tapi kita membangun hubungan intim. Kita membangun supaya kita mengenal pribadinya. Kita bukan memaksakan apa yang menjadi kesenangan kita sendiri. Next, apakah kita bisa kehilangan Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak. Ini ada di dalam teks Alkitab. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Supaya lebih mudah untuk kita mengerti, saya pakai dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Langsung yang ada stabilo hijau. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah memberikan Roh Kudus kepada... Sekarang yang kedua, 1, 2, 3. Rohnya tinggal. Coba lihat di sebelah kiri kanannya. Di dalam wajahnya itu, di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Banyak yang lihat ke depan sini, tidak lihat di sebelah kiri kanannya. Kayaknya tidak yakin ini. Di dalam wajahnya itu ada Roh Kudus. Tapi kita akan belajar. Kalau dia ada di dalammu, jangan bertindak seenaknya. Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa kelakuan kita itu bisa mendukakan Roh Kudus. Perkataan, perbuatan, perilaku, sikap hidup kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Perhatikan. Kalau kita mendukakan orang tua kita tahu. Tapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, yang bisa memberitahu itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kita akan belajar sebentar. Jangan berpikir, oh Roh Kudus sudah ada di dalam saya. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia sudah mencurahkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu salah satu fungsi, tugas dari Roh Kudus itu adalah dia menginsafkan dunia. Menginsafkan diri kita pribadi. Jangan perlakukan Roh Kudus itu seperti lagu benci tapi rindu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, banyak yang tahu lagu ini. Nanti waktu kita lagi butuh sesuatu, Roh Kudus keluar dari kamar. Kita taruh seperti, kamar anak kos. Daerah kekuasaan Roh Kudus itu cuma di dalam kamar itu. Kalau saya lagi bersenang-senang, saya sendiri aja. Enggak usah ada Roh Kudus. Tapi kita semua belajar seperti tadi yang pertama. Untuk dipimpin secara keseluruhan. Bukan hanya datang dan pergi sesuka hati. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak diam dalam diri semua orang. Dia hanya empowering orang-orang untuk tugas tertentu. Seperti Simpson, cerita dari Saul. Sekarang kita akan belajar dari beberapa poin yang akan saya sampaikan. Mengapa orang percaya butuh Roh Kudus? Efesus 4 ayatnya yang ke-22 dan 23. Kita langsung baca ayat yang ke-23. Saya mau kita baca yang ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Di dalam roh dan pikiranmu, sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dia pakai kata dan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai King James Version, and be renewed in the spirit of your mind. Dia tidak pakai dua hal yang berbeda, ada kata dan. Tapi dia pakai spirit of your mind. Karena di dalam pikiran kita itu adalah sebuah kemampuan untuk mengamati, memahami, merasakan,
menilai, dan menentukan. Betul? Apapun yang kita kerjakan, kita pasti akan mengamati, menilai, merasakan, dan menentukan apakah kita akan mengerjakan atau tidak. Apakah kita akan belok ke kiri atau belok ke kanan. Di mana ditentukan? Di dalam pikiran kita. Dan di dalam pikiran kita ini yang akan menentukan taat atau tidak taat kepada Roh Kudus. Hati kita waktu kita percaya kepada Yesus sudah dibaharui. Tetapi dalam pikiran kita di situ terjadi pertempuran yang besar. Pertempuran itu apa? Taat kepada Roh Kudus atau taat kepada kedagingan. Mengapa orang percaya butuh Roh Kudus? Yang pertama, untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu bisa kita baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Nah, kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Kuasa yang diberikan Roh Kudus bodoh yang dimaksudkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 adalah ketika kita menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja, tetapi karaktermu gak berubah. Jangan sampai karuniamu memberkati orang lain, tetapi bohong jalan terus. Film porno jalan terus. Malas jalan terus. Maaf, saya tidak lagi marah, tapi saya lagi bersemangat. Jangan sampai kita di gereja angkat tangan, haleluya. Sampai di rumah orang tua kita maki. Tidak dengar-dengaran waktu diberitahu. Sebab ini Roh Kudus itu bukan hanya melakukan. Apa itu? Kita berdoa tadi minta kuasa. Roh Kudus kerjakan di luar dari kita, orang diberkati. Tetapi di dalam diri kita, Roh Kudus rindu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Tuhan. Bukan hanya di luar. Waktu kita bilang haleluya, langsung semua orang tumbang. Ternyata karena belum sikat gigi. Maaf. Maksud saya begini. Boleh manifest itu terlihat secara tampak mata. Tapi ada satu yang esensi yang Roh Kudus rindu. Apa itu? Supaya karaktermu berubah. Karisma itu adalah skill, bakat, talenta. Dia membuka ruang supaya kita bisa mendapatkan posisi. Misalnya di tempat pekerjaan, kita punya skill, kita punya talenta. Maka kita akan mendapatkan posisi dan kepercayaan. Tetapi apa yang membuat kita bisa bertahan di dalam posisi itu terus menerus? Karakter. Di dalam pelayanan, ketika kita punya skill, itu membuka kesempatan untuk melayani. Tetapi apa yang membuat engkau tetap ada dan terus dipercayakan dalam pelayanan itu adalah karakter. Kadang ada hal yang paling penting yang membentuk karisma dan karakter ini. Yang paling membentuk karisma dan karakter itu adalah disiplin. Katakan dulu sama-sama, disiplin. Kalau di dalam Alkitab ada 2 jenis hukuman. Yang pertama itu hukuman yang bersifat sementara. Yang bersifat sementara itu disiplin. Kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan menegur kita, mendisiplin kita. Tujuannya itu untuk kita pulih. Tujuannya itu untuk kita kembali kepada gambar dan rupa Tuhan. Tetapi waktu orang didisiplin, itu terasa seperti hukuman. Betul? Waktu orang mendapatkan disiplin, itu tegurannya seperti hukuman. Satu kali anak saya, Aaron, saya tegur. Hati-hati kalau kamu taruh mainanmu yang kecil, ada bongkar pasang itu yang kecil, kamu taruh sembarangan. Karena adikmu itu
Kalau dia lihat yang kecil bisa masuk di mulutnya, dia kasih masuk. Jadi satu kali ini pas saya lagi di sini, saya pulang, istri saya kasih tahu, mau melapor sendiri atau mami yang lapor. Saya bilang, aduh ada apa ini? Itu mainan sudah masuk di mulutnya, untung tidak tertelan. Dan setelah itu ada hukuman yang saya beri. Hukuman itu adalah disiplin. Terasa seperti hukuman untuk dia, terasa menyakitkan untuk dia, tetapi tujuannya adalah untuk pemulihan, supaya dia nggak taruh mainan sembarangan. Hukuman yang kedua di dalam Alkitab itu namanya hukuman kekal. Kalau disiplin kita masih bisa menyesal. Tapi kalau hukuman kekal tidak ada kata menyesal. Kalau perjalanan kehidupan kita selesai, Tuhan akan bertanya, apakah engkau melakukan setiap firman Tuhan? Dalam teks Alkitab dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, tetapi mereka yang melakukan. Disiplin itu sesuatu yang harus bersifat konstruktif, membangun, bukan destruktif, menghancurkan. Ya kalau saya hukum anak saya nggak mau supaya anak saya ini, supaya dia mati, enggak ya. Saya hukum dia supaya dia terbangun kepintarannya, karakternya, kebiasaannya. Bukan hanya untuk melakukan sesuatu tetapi untuk menjadi sesuatu. Saya kasih sebuah contoh dan kita masuk di hal yang berikutnya. Siapa yang kenal nama Marty Sampson? Ada yang kenal? Marty Sampson itu seorang penyanyi dan penulis lagu yang terkenal. Salah satunya adalah lagu Oh Praise the Name of the Lord our God. Oh praise. Ada juga lagu zaman dulu. King of Majesty. I have one desire. Tahun 2019. Marty Sampson ini membuat dunia kekristenan itu goncang. Kenapa? Karena dia menyatakan hal ini. Yang saya tahu, ini perkataannya yang saya sempat baca pada waktu itu. Yang saya tahu adalah agama Kristen sepertinya sama seperti agama lain. Kita kalau dengar lagu itu, Oh Praise the Name itu, kita diberkati dengan lagu itu. Tetapi ini, Roh Kudus mau supaya kita bukan hanya sekedar melakukan, menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi dia mau supaya pribadi kita itu terus menerus berubah karakternya. Terus diperbaharui. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Jangan jadi Kristen hanya di hari Minggu. Atau saya sebut Kristen Minggu. Waktu hari Minggu Kristen, tahu ya Kristen pengikut Kristus. Ikut Kristus sungguh-sungguh berdoa itu cuma ada di hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita Kris yang lain-lain. Maaf kalau ada yang namanya Kris. Kita belajar untuk hal ini. Yang berkhotbah pun belajar untuk hal ini. Bahwa selama kita hidup, Roh Kudus memberikan kuasa untuk pertama-tama mengubah dirimu menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kita tuntunan untuk kita memuliakan Tuhan. Saya pakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Memuliakan Tuhan itu begini. Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian, puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Saya mengambil bagian ini, memuliakan Tuhan itu ketika kita bernyanyi di gereja dan kita berbicara kepada orang lain, itu jangan berbeda. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memuliakan Tuhan dengan totalitas. Apa maksudnya?
kita tidak bisa memuji Sang Pencipta sekaligus merendahkan manusia yang lain yang adalah gambar dan rupa Tuhan. Atau ini, dari mulut yang sama keluar pujian untuk Tuhan, dari mulut yang sama keluar hinaan kepada orang lain. Memuliakan Tuhan artinya kita hidup total pada waktu kita menyanyi di gereja, pada waktu kita menyanyi untuk memuji Tuhan, dan pada waktu kita berbicara, kenapa kalau di mimbar di gereja ini kayaknya rohani sekali, waktu di luar kenapa kayak rohana? Lain ki. Yang berikutnya, mengucap syukur. Roh Kudus akan menuntun kita tentang mengucap syukur. Ayat yang ke-20, Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa. Kata senantiasa di sana itu artinya tidak ada batasan waktu di dalam dunia ini. Selama kita masih diberikan nafas hidup, belajarlah untuk mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Sedikit kesaksian, waktu saya khotbah di sini antara bulan lalu, mentalitas bersyukur dan mentalitas bersungut-sungut. Saya berkhotbah dengan penuh semangat. Dan ketika pulang, anak saya tersiram air panas, lalu dia melepuh. Dan pada waktu itu saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan yang menasehati. Seorang pengkhotbah itu, dia harus belajar untuk menghidupi apa yang sudah dikhotbahkan. Dia mengkhotbahkan apa yang sudah dihidupi dan setelahnya dia menghidupi apa yang sudah dikhotbahkan. Lalu saya pulang, Tuhan bisa enggak ini saya mengucap syukur. Saya lihat itu dia melepuh baru ya karena yang di rumah itu orang-orang yang lahir tahun 80-an ya. Di atasnya saya lagi 70-an. Jadi dia langsung kasih odol. Saya tanya sama yang dokter, dia bilang, jangan kasih odol. Dia langsung melepuh hitam semua. Tapi puji Tuhan, tadi pagi dia sudah datang ibadah dan sudah sehat. Tetapi ini, waktu itu saya betul-betul berjuang. Bisa gak saya mengucap syukur? Tapi puji Tuhan, saya sama istri saya bilang, ya kita harus belajar untuk lebih memperhatikan anak ini karena dia aktif. Yang keempat, merendahkan hati. Roh Kudus akan menuntun kita untuk merendahkan hati. Di dalam ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan rendah hati? Rendah hati itu saya kasih gambar begini. Ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib. Tetapi rendah hati itu adalah kuasa yang di bawah kontrol. Bukan kuasa itu yang menguasai kita. Tetapi power under control. Siapa yang mengendalikannya? Kita turut pada tuntunan Roh Kudus. Kita tidak mau supaya menjadi sombong. Tapi kita belajar untuk rendah hati. Ada sebuah ilustrasi yang bagus. Ada perlombaan anjing. Jadi waktu perlombaan itu, karena mereka sudah bosan dengan perlombaan ini, mereka masukkan satu lagi binatang yang tercepat, cheetah. Waktu dimasukkan di kandang untuk perlombaan, ketika dibuka kandangnya, semua anjing ini lari dengan kencang. Cheetah ini enggak keluar. Enggak lari. Lalu ditanyalah seorang pakar kebinatangan, pakar binatang. Dia mempelajari tentang cheetah ini. Lalu ini, dari ilustrasi ini ada hal yang menarik waktu saya membacanya. Apa itu? Cheetah tidak perlu membuktikan kepada anjing siapa yang lebih cepat. Karena cheetah menggunakan kecepatannya hanya untuk berburu. Siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Kita nggak perlu membuktikan kepada orang lain, ya ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena
kita melatih diri kita sedemikian rupa supaya ini nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus diutus dalam kehidupan orang percaya, kita tidak perlu membuktikan kepada orang lain. Karena kalau Roh Kudus bekerja, orang lain akan melihat bahwa memang orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan tutup dengan hal ini. Jadi 4 hal yang tadi itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Mengapa orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memberikan kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Tadi saya sudah sampaikan hal ini. Kadang kita hanya mau kuasa, tetapi kita tidak mau bergaul erat, membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ada ilustrasi yang bagus tentang kuasa Roh Kudus. Satu kali ada beberapa orang anak-anak ini duduk di pos keamanan, pos kamling, lalu mereka main-main gitar. Dan waktu main gitar, tiba-tiba ada yang lihat, ada tai ayam di pos kamling, di papannya. Lalu mereka ramai-ramai membersihkan papan itu, pos kamling itu dibersihkan semuanya. Besoknya waktu mereka datang, mereka lagi menyanyi, tiba-tiba, masih bau. Mereka cari-cari ini, di mana ini bau tai ayam ini? Dicari baunya itu, dan akhirnya ditemukan. Papan yang bekas tai ayam itu masih bau. Saya mau tanya, dari mana itu baunya tai ayam? Karena waktu tai ayam ada di papan itu, dia masuk ke dalam seratnya. Waktu sudah dibersihkan, yang dibersihkan itu cuma kulitnya di luar. Dosa itu seperti tai ayam itu. Saudara tidak bisa hanya bersihkan di luarnya. Bagaimana caranya membersihkan? Saya sebut ini, cungkil papan itu atau potong papan itu, ganti dengan papan baru. Dan yang bisa melakukan itu cuma Roh Kudus. Yang bisa cungkil dosa kita, yang bisa mengganti, dia potong semua yang tidak berkenan, dia bersihkan semua yang tidak berkenan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Memberikan kemampuan untuk apa? Untuk meninggalkan dosa. Kita tidak akan bisa meninggalkan dosa dengan kemampuan kita sendiri. Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dahulu, untungnya ini ada kata ini ya. Karena kalau dia ganti kata sekarang, waduh itu berbahaya. Untungnya dia pakai kata dahulu saudara dikutuk Allah. Dikutuk dalam apa? Taat kepada iblis. Penguasa kerajaan angkasa. Nah ini dia. Yang sampai sekarang pun masih bekerja. Artinya di dalam diri kita itu kita harus selalu menjaga, mewaspadai. Supaya jangan kita taat kepada iblis. Kita taat kepada Roh Kudus. Amin. Terakhir, bagaimana mendengar dan mengenal suara Roh Kudus? Mungkin ini menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Oh iya, bagaimana caranya? Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Baca sama-sama yang stabilo hijau 1, 2, 3. Firman-Mu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan di dalam Yohanes 14 dikatakan Yesus menolong seorang penolong yang lain. Penolong yang akan menyertai kita. Penolong itu namanya Roh kebenaran. Jadi cara untuk kita belajar mengenal suara Roh Kudus adalah kita dengan membaca firman Tuhan. Sebab semakin kita mengenal semakin kita mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah untuk kita mengenal suaranya.
Tapi ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekedar mengenal dan mengetahui. Pertanyaannya adalah, waktu kita dengar suara itu, mau nggak kita taat? Atau kita jadikan Roh Kudus itu sebagai tontonan, bukan tuntunan. Siapa yang suka baca Alkitab? Nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Nggak usah angkat tangan. Pada waktu COVID, saya nggak tahu ya, kita nggak bisa kemana-mana, mau ibadah juga dilarang. Kenapa kamu batuk? Ya karena saya gatal lehernya. Waktu 2021 itu kalau batuk bersin itu harus sembunyi-sembunyi, kalau tidak bisa dijemput nanti di rumah. Jadi yang saya buat adalah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan ya. Karena saya jadi pelayan, jadi hamba Tuhan itu sejak 2006 ya. Saya ikut Tuhan, menyerahkan diri untuk melayani. Dan yang saya temukan adalah ini. Alkitab itu adalah menuntun kita untuk apa langkah kita. Siapa itu kita? Saya dan Roh Kudus. Coba bilang sebelah kanan kiri kanannya. Kamu dan Roh Kudus. Sekarang bilang sama dirimu sendiri. Saya dan Roh Kudus. Apa langkah kita berikutnya? Alkitab itu akan menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan supaya kita bisa melakukannya. Terakhir terus dari tadi. Saya akan tutup dengan hal ini. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tadi kita sudah baca ini. Mengapa saya sampaikan hal ini? Sebab ketika hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, you are single but not alone. Ada orang yang dia single, dia sendiri tapi dia merasa sendirian. Dia lupa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena kalau seseorang tidak belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak menjadi utuh. Kamu single belum ada pasangan tapi kamu gak merasa sendirian karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kamu untuk menemukan pasangan yang tepat. Ya. Jadi waktu kita bertanya, kapan waktu yang saya tepat untuk saya bertemu dengan pasangan? Belajar dituntun oleh Roh Kudus. You are single but not alone. Karena ada orang yang dia belum ada pasangan hidup tapi dia tahu hidupnya ini pasti akan dituntun oleh Roh Kudus. Pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang utuh di bawah pimpinan Roh Kudus bertemu dengan yang utuh, itu akan membentuk keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang satu tidak utuh, maka yang terjadi adalah perbedaan pendapat. Kalau kita baca, saya waktu baca ini, kenapa dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 dia bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Tiba-tiba ayatnya yang ke-22 dia muncul ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tadi hidup sebagai anak terang. Tiba-tiba hai istri. Saya belum jadi istri, saya belum punya suami. Begini, kalau orang yang hidupnya utuh, dia bertemu dengan orang yang utuh, maka yang terjadi adalah istri akan belajar tunduk kepada suami. Suami akan belajar mengasihi istri. Ini adalah kisi-kisi pertama waktu kalian nanti konseling pernikahan. Kayaknya gak ada yang amin ini, gak ada yang mau menikah ya. Tapi permasalahannya ini, banyak istri, banyak suami yang bertanya, siapa yang lebih dulu melakukan? Tunduk atau mengasihi? Kalau saya tidak mau tunduk, saya tanduk. Tapi kalau dia utuh, dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu persoalannya bukan siapa yang melakukan pertama. Karena yang melakukan pertama itu adalah korban Kristus di kayu salib. Enggak ada manusia itu punya inisiatif untuk berbuat baik, kecuali dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu hal ini terjadi, saya kasih contoh ya.
Ini ada botol, saya sengaja bawa ini bukan untuk minum, tapi hanya untuk memberikan contoh ini yang terakhir. Pada waktu istri tunduk, jangan dulu istri. Seorang wanita dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang pria dipimpin oleh Roh Kudus. Dia utuh dan mereka masuk di dalam pernikahan. Kedua hal ini akan menjadi sebuah lingkaran. Kalau kedua hal ini terjadi, maka putarannya tepat. Yang terjadi adalah seperti tutup botol ini. Dia terbuka. Waktu terbuka apa yang mengisi? Berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau putarannya salah, bukan tunduk tapi tanduk, bukan kasihi tapi membenci, maka putarannya itu salah. Dia menutup berkat-berkat Tuhan. Jadi sebelum kita masuk di dalam keluarga pernikahan, pastikan kamu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Pernikahan bukan, keluarga bukan hanya butuh cinta. Oh ya, saya cinta dia Pak. Betul sekali. Karena memang harus cinta, kalau enggak ya masa cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi, saya tutup bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah belajar tadi, utuh, single but not alone. Dia sendiri tapi dia gak merasa sendirian karena dia tahu ada Roh Kudus yang akan menuntun, memimpinnya. Itulah yang akan membentuk keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pada saat ini saya mau berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak ini. Minta di dalam hatimu supaya Roh Kudus memimpin kehidupan. Bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya ketika urusan-urusan yang rohani, tetapi di dalam setiap saat di dalam kehidupan ini. Buka hatimu. Buka hatimu. Katakan dengan mulutmu. Katakan, ucapkan dengan mulutmu. Roh Kudus, mari engkau pimpin hidupku. Mari engkau masuk di dalam hatiku. Mari engkau menguasai pikiranku. Supaya apapun yang saya lakukan, saya akan belajar taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kami, supaya kehidupan kami, langkah kaki kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.
Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Di depan saudara terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Mari kita angkat kedua amplop kita di tangan kanan dan di atas kepala kita. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema baru dalam kehidupan kami Bapa, menggaji pengajaran baru dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarkan Roh Kudus bimbing kami Tuhan. Agar setiap tindakan yang kami lakukan sesuai kehendak-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Glory, haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah, lalu kanan saya. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Amin Tuhan. Mulutku bersorak memuji. Yang sudah memberi persembahan saya mengedang makin berdiri. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini.
sukacita Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la. Ku hadir di sini. Silakan kembali jemaat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pengumuman tambahan buat kita.
Namun sebelum itu, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini, di GBI Oikumene. Selamat datang buat jemaat Tuhan sekalian. Mungkin pertama kali datang kita masih belum memiliki orang-orang yang kita kenal, tapi percayalah di minggu-minggu berikutnya kita sudah menjadi keluarga di tempat ini, amin. Sebab itu di depan jemaat Tuhan sekalian ada 2 usher yang memegang kertas dan alat tulis dan pulpen. Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bisa minta kertas itu berisi formulir dan silakan diisi. Kemudian nanti pada saat ingin keluar dari pintu gereja ini, nanti ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan para usher juga ada lembar untuk permohonan doa. Jadi buat jemaat Tuhan yang rindu untuk ditopang dalam doa, silakan diisi. Nanti kita akan doakan di hari Rabu, Selasa, dan hari Jumat. Pukul 3 sore, jemaat Tuhan yang rindu untuk doa juga bisa bergabung bersama dengan kami di Pastori. Selanjutnya buat jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan bersama dengan kami, di depan kursi jemaat Tuhan sekalian ada barcode yang kecil. Silakan diisi dan pilih kira-kira pelayanan apa yang cocok buat teman-teman jemaat Tuhan sekalian, karena saya percaya setiap kita dipercayakan talenta oleh Tuhan kita, amin. Bahkan Tuhan juga memberikan kita waktu, mari pergunakan waktu itu dan setiap talenta yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Jadi di gereja ini masih kita menerima teman-teman yang mau melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih buat dukungan dari jemaat Tuhan sekalian, bahkan teman-teman yang sudah bergabung dalam pelayanan bersama dengan kami dalam KKR yang telah kita laksanakan pada hari Jumat kemarin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Begitu dahsyat dan kita percaya bahwa setiap jerih payah yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, amin. Terima kasih buat setiap doa dan juga tenaga yang telah sama-sama kita berikan untuk pelayanan di KKR kemarin. Dan selanjutnya sekali lagi kami informasikan bahwa di akhir minggu bulan ini akan ada baptisan air. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang mau dibaptis bisa menghubungi nomornya GG atau menghubungi teman-teman yang ada di belakang, atau hubungi saya juga bisa, atau hubungi langsung Pastor Estra juga bisa. Nanti akan ada baptisan air di minggu terakhir. Dan kami informasikan jemaat Tuhan sekalian bahwa kita juga punya ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Ibadah raya yang pertama itu jam 9 pagi, ibadah raya yang kedua itu setengah 5 sore. Jadi luar biasa lawatan Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita. Dan kalau melihat kita sudah lumayan penuh di ibadah raya yang ketiga, mungkin jemaat Tuhan merasa sudah mulai agak gerah. Bisa mungkin ke ibadah raya yang pertama atau ibadah raya yang kedua, tapi tidak mengurangi sukacita jemaat Tuhan sekalian. Baiklah, mungkin itu informasi yang bisa disampaikan buat kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih
kita tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari dalam doa kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dan Engkau Tuhan yang kami percaya dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah terlelap dalam menjaga kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami dan membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dan melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini bukti karena kasih dan cinta-Mu yang terus Kau nyatakan atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Kami bangga punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendiri. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang terbaik bagi setiap kami jemaat Tuhan boleh hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hati kami telah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami. Bapak yang baik, malam hari ini Tuhan, sama-sama kami mau bersepakat berdoa, menaikkan ucapan syukur kami, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan, untuk para pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil, apapun bentuk pelayanan yang mereka kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Bapa, terus Engkau maksimalkan biar mereka Tuhan mempersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu yang telah hadir memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Sungguh firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang akan terus memampukan kami, yang akan terus membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan kami Bapa. Firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan kami dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Buahnya Tuhan akan dinikmati oleh banyak orang. Kami berdoa secara khusus juga untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Peter yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi aktivitas kesehariannya diberkati oleh Tuhan. Urapan yang baru Tuhan, urapan yang segar Tuhan, Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan Pastor Peter Bapak. Biar dimanapun dia berdiri melayani, biar kemuliaan Tuhan semakin nyata. Biar melalui pelayanannya Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu Bapa, terus berbicara melalui kehidupan hamba-Mu Bapa. Diberkati secara pribadi, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami yang hadir pada malam hari ini. Bapak jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan kami lemah, tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan kami butuh Engkau terus ada dalam kehidupan kami, menyertai kami, menuntun kami Bapa. Kami tahu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Doa-doa kami Tuhan, harapan kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tidak sempat hadir. Mungkin mereka sedang sakit Bapa. Dari tempat ini kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Bangkitkan iman mereka Bapa bahwa kesembuhan telah Kau kerjakan di atas kayu salib. Dan semuanya itu sudah selesai. Engkau Tuhan yang menebus kami dan Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka hadapi Bapa, obat-obat yang mereka konsumsi, apapun mereka juga dalam rumah sakit Bapa, diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya di minggu-minggu yang akan datang, boleh bersama-sama beribadah kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Diberkati oleh Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap jemaat Tuhan yang mengerjakan tugas Bapa. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati
memberkati mereka, biar di setiap kegiatan yang mereka kerjakan, nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mulai malas Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa bersatu hati, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan iman mereka Bapa untuk sama-sama kami mencari wajah-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya mereka akan datang bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang akan mengikuti ujian Tuhan sepanjang minggu yang akan berjalan Bapa. Apapun bentuk ujian yang mereka akan kerjakan, apapun bentuk ujian yang akan mereka ikuti, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menolong Bapa. Biar di setiap ujian yang mereka hadapi, Tuhan Yesus hadir memberkati dan menolong kehidupan mereka Bapa. Hasil yang terbaik Engkau akan berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan melaksanakan ujian Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mencari lapangan pekerjaan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan yang terbaik Engkau akan berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang kehendaki untuk mereka temukan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang akan memberkati dan Engkau Tuhan yang akan mengendapi setiap firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Malam hari ini Tuhan bersama-sama kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Secara khusus berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Dari pusat sampai ke pelosok tanah air Bapa. Diberkati oleh Tuhan. Biar setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan mereka. Mereka memerintah dengan adil. Mereka memerintah dengan jujur Tuhan. Taruh roh takut akan Engkau Tuhan dalam setiap pemerintahan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengerjakan sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat kota kami yang ada di Makassar Bapa. Tidak secara kebetulan Tuhan Kau menempatkan kami di kota ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik atas kehidupan kami untuk berada di kota ini Tuhan. Sama-sama Tuhan kami berdoa untuk kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat Tuhan penuaian besar-besaran terjadi di kota kami. Dan dimulai dari gereja kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pemerintahan kota kami diberkati oleh Tuhan. Biar mereka memerintah kota kami dengan jujur dan adil Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di sekitaran kami Tuhan. Kami berdoa untuk Satria Kasih. Kami berdoa untuk GMS. Kami berdoa untuk GPD El Sadai. Kami berdoa untuk Gereja Toraja Bapak. Diberkati oleh Tuhan. Kami tahu kami berbeda Tuhan. Tetapi kami satu di dalam Engkau Tuhan. Memuliakan dan meninggikan nama-Mu Bapak. Biar kerajaan-Mu Tuhan semakin ditegakkan di tempat ini Tuhan. Semakin ditegakkan di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di tempat ini Tuhan mempunyai motivasi yang benar. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Bersama-sama Tuhan kami mau memenangkan jiwa hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk Ibu Gembala. Di masa tuanya Tuhan, Tuhan terus berkati kehidupannya Tuhan. Pimpin sertai langkah kehidupannya Tuhan. Berikan dia sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Umur yang panjang, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kau nyatakan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Biar di hari-hari tuanya Tuhan, dia mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk mentor rohani kami Tuhan. Untuk leader kami di tempat ini Tuhan, untuk Pastor Ezra Bapak. Diberkati oleh Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap visi dan misi yang Tuhan telah percayakan atas kehidupannya Bapak diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan yang Engkau kerjakan bagi kehidupan hamba-Mu di tempat ini untuk Pastor Ezra Bapak. Diberkati oleh Tuhan di setiap pelayanannya Tuhan. Di setiap pekerjaannya Bapak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Bapak diberkati oleh Tuhan. Kak Debbie sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Anggur yang baru Tuhan Kau curahkan bagi kehidupan keluarga ini Tuhan. Anaknya Dev diberkati oleh Tuhan. Masa pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat anak ini akan menjadi saksi Bu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapak. Diberkati oleh Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk Pastor Peter sekali lagi Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sebagai kakak rohani kami. Sebagai leader kami di tempat ini Tuhan. Terus berkati kehidupannya Bapak. Setiap apa yang Tuhan percayakan atas kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Anak istrinya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk keluarga kami Bapak. Kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami Tuhan,
yang mungkin ada di kampung halaman, bahkan yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi Engkau memberikan kesehatan kepada keluarga kami Tuhan. Umur yang panjang bagi keluarga kami Bapa. Biar Tuhan mereka melihat kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan. Terus Engkau berkati keluarga kami Bapa. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami Tuhan. Selalu bersyukur ada bersama-sama dengan kehidupan mereka Bapa. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online Bapa. Melalui media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Bapa. Apapun yang mereka gumuli Bapa, yang membutuhkan lapangan pekerjaan sekali lagi Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar Bapa Tuhan, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya dari tempat ini kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang menonton ibadah ini secara online Bapa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang hadir pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya. Doa kami Tuhan Engkau akan jawab Tuhan tepat pada waktunya. Sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami yang luar biasa Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian dan pengagungan daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi doa kami, ini menjadi syukur kami. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, sehingga engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Setiap persoalan yang datang, Tuhan akan membawamu melalui tuntunan Roh Kudus untuk keluar menjadi seorang pemenang. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.